Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita boleh ada sampai saat ini, kita yakin bahwa ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan membacakan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Berbicara tentang mengingat, Kitab Ulangan juga mengajak umat Israel untuk selalu mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan sudah juga membuat banyak mujizat dan tanda-tanda terhadap Firaun dan seisi rumahnya. Ada begitu banyak hal yang telah dilakukan Tuhan untuk umat Israel, dan Tuhan meminta agar umat Israel jangan sampai melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kata lupa berarti tidak ingat lagi. Seringkali sadar atau tidak sadar kita banyak melakukannya. Ada lupa yang wajar dan juga ada yang lupa tidak wajar. Ayat ini diawali dengan kata berhati-hatilah. Berarti jika kita tidak hati-hati, kita akan mudah lupa, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Lupa secara rohani artinya melalaikan kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu setiap hari kita bisa rasakan. Kebaikan Tuhan ada di setiap perjalanan kita. Hanya Tuhan berkata bahwa jangan sampai kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Dan jangan sampai kita lupa pertolongannya di waktu yang lampau. Ketika kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, Tuhan inginkan supaya kita jangan sampai melupakan pertolongannya Tuhan. Pertolongannya di waktu-waktu yang lalu, pertolongannya yang bisa kita rasakan sampai saat ini, Tuhan ingatkan supaya jangan sampai kita melupakan itu. Dan jangan sampai juga kita melupakan perjanjiannya Tuhan. Dalam kitab Ulangan 4 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Tuhan mengatakan bahwa berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan perjanjian Tuhan Allahmu. Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan hal-hal yang istimewa. Dan Tuhan inginkan supaya kita mengingat terus akan setiap janjinya. Karena ketika Tuhan telah berjanji, Dia akan menepati janjinya. Ada banyak hal yang dapat membuat manusia melupakan segala kebaikan Tuhan. Yang pertama yaitu dia sudah merasa sukses, dia sudah merasa apa yang dia inginkan, dia telah mendapatkannya. Sehingga dia bisa melupakan Tuhan secara apa yang dia telah dapatkan. Tuhan inginkan ketika kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Yang kedua yaitu jangan sampai kita menyepelekan hal-hal rohani. Jangan menganggap enteng tentang pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman kita, pribadi kita dengan Tuhan, hal-hal yang baik yang kita telah alami. Jangan sampai di saat situasi kita tidak baik-baik saja, kita mulai melupakan pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan terhadap kita, jangan sampai kita melupakan itu. Dan yang ketiga yaitu kesombongan. Ketika kita telah merasa diri hebat, ketika kita telah memiliki semuanya yang kita inginkan, kita mulai sombong, kita merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ini semua karena kita. Ingat bahwa kita pernah ada di posisi yang bagaimana kita tidak bisa berdiri. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Dan senantiasa Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Yang keempat yaitu kekhawatiran hidup. Ketika kita ingin sesuatu dan kita mulai khawatir, Tuhan inginkan supaya kita tidak khawatir. Jangan kita pernah khawatir karena ingat, Tuhan akan menjanjikan hal-hal yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan inginkan supaya kita jangan khawatir. Bangsa Israel saja keluar dari tanah Mesir, Tuhan Yesus pelihara kehidupan mereka. Tuhan Yesus sertai kehidupan mereka. Tuhan Yesus bisa memberikan mereka minum, memberikan mereka makanan. Apalagi kita yang saat ini
ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan yang senantiasa memenuhi setiap kebutuhan kita. Tuhan senantiasa yang akan berjalan bersama dengan kita. Agar kita tetap ingat kepada Tuhan, agar kita tetap mengingat segala kebaikan Tuhan, harus kita tetap takut dan taat serta beribadah kepada Tuhan. Ketika kita telah mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan supaya kita tetap datang kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita telah merasa sukses, kita mulai melupakan Tuhan. Haruslah bawa hidup kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan jangan sampai di dalam kehidupan kita ada hal-hal berhala. Ketika di hari yang Tuhan sudah tentukan untuk kita datang kepada Tuhan, di hari yang kita ingin untuk beribadah kepada Tuhan, kita mulai tinggalkan itu karena ada hal yang akan kita lakukan. Ingat, Tuhan telah melakukan hal yang baik. Dengan apakah kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan selain kita membawa setiap kehidupan kita datang kepada Tuhan? Dan jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak inginkan supaya kita mempermainkan Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan ingin supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tetap melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apakah kita juga selalu mengingat kasih dan kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Atau justru kita lebih sering mengingat masalah-masalah dalam kehidupan kita, lalu melupakan Tuhan begitu mudah? Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita, entah ketika hidup kita berjalan baik ataupun ketika menghadapi masalah. Ingatlah Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ia selalu baik bagi kita, kasih setianya tetap ada untuk selama-lamanya. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu taat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus percaya dan bawa ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di sepanjang hari ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas, tapi kami inginkan bahwa Engkau yang akan berjalan bersama dengan kami, Engkau yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau melangkah di hari yang baru ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.